Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Bagaimana Bu? Duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oh baik, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Bidan Murel yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk menutup tirai terlebih dahulu ya Bu ya, agar privasi Ibu dan adiknya tetap terjaga. Seperti itu Bu. Iya, Bu. Bentar ya Bu. Iya, Bu. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirainya ya Bu ya. Jadi di sini Ibu tenang saja, tetap aman. Kalau boleh saya tahu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Gini, Bu, saya mau pemeriksaan rutin aja. Oh, pemeriksaan rutin, baik. Iya. Berarti nanti ini kan adanya baru lahir ya Bu ya. Setelah lahir saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik bayi tersebut dan pemeriksaan antropometri seperti itu Bu. Nanti untuk prosedurnya saya bawa adiknya ke ruang pemeriksaan, ibunya juga boleh ikut. Nanti kalau ingin melihat, nanti saya lihat untuk matanya, kakinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya, seperti itu. Untuk tujuannya agar kita mengetahui normal atau tidaknya bagian-bagian fisik pada bayi ibu. Nah, untuk ini untuk tindakannya lamanya itu sekitar 15 sampai 30 menit Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum, Ibu. Belum, baik. Kalau begitu berarti Ibu setuju ya dengan tindakan yang akan saya lakukan? Iya, Bu, setuju. Baiklah, seperti itu saya ingin untuk mempersiapkan alat dan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, untuk alatnya di sini sudah ada ruangan yang hangat, kemudian sudah terprivasi. Kemudian untuk alatnya di sini ada timbangan bayi. Di sini timbangan bayi, kemudian ada pengukur panjang bayi di sini. Kemudian ada bisa kita pakai metlin juga. Kemudian di sini ada termometer. Kemudian ada stetoskop. Kemudian ada masker. Di sini sudah saya gunakan. Ini ada masker, kemudian ada alat tulis. Di sini saya menyediakan alat tulis, kemudian ada sarung tangan. Di sini ada sarung tangan. Kemudian kita mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Setelah itu kita mulai melakukan pemeriksaan fisik. Di sini bayi sudah ditidurkan di tempat yang datar, kemudian cahaya redup, tidak terlalu terang. Kemudian kita memposisikan bayi terlentang di alas kasur. Seperti ini. Kemudian kita membuka selimut bayi di seluruh tubuh. Maaf ya Dek. Kemudian kita buka. Kemudian kita mulai mengamati tubuh dari warna kulitnya, warnanya sawo matang. Di sini tidak ada kelainan ataupun pigmen putih yang berlebihan. Kemudian kelengkapannya sudah bagus. Ada 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, kaki, ada mulut, hidung, semuanya bagus. Kemudian tidak ada dan ada kelengkapan vernik gaseosa secara sepintas dan menyeluruh. Kemudian di sini semuanya lengkap untuk penilaiannya. Kemudian kita memakaikan popok pada bayi kembali. Kita selimuti bagian bawahnya agar bayi tetap merasa hangat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan vital. Yang pertama kita pemeriksaan denyut pada jantung bayi dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit. Denyut nadinya normal 110,
per menit. Kemudian kita memeriksa respirasi dengan cara tangan kita yang ini diletakkan di bagian dada, pada bayi. Kemudian kita menghitung respirasi selama 1 menit penuh. Ini normal ya, untuk respirasinya 50 kali per menit, tidak ada wheezing seperti itu. Kemudian kita mulai untuk mengukur suhu. Mengukur suhu menggunakan termometer di sini. Kita bisa mengapitkan sampai berada di bawah aksila selama 5 menit kurang lebih, atau sampai bunyi. Kemudian untuk hasilnya ini 36,5. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kepala. Di sini kita mengecek bagian kepala bayi apakah terdapat molase. Kemudian bentuknya di sini normal. Kemudian bentuknya bulat, tidak ada benjolan dan tidak ada kelainan. Di sini suturannya juga teraba, tidak ada kelainan pada bentuk sutura yang bergaris atau kelainan atau menonjol pada lainnya. Kemudian kita memeriksa bagian telinga. Untuk yang pertama, bagian telinga itu kita lihat bentuk daun telinganya. Di sini daun telinganya normal, tidak ada benjolan. Kemudian daun telinganya juga lebarnya sama. Kemudian untuk lubang telinganya terlihat memakai penlight. Terlihat ada 2 lubang. Kemudian kita melihat letak daun telinga sejajar dengan mata. Di sini simetris dengan mata untuk daun telinganya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan mata. Yang pertama kita lihat apakah kedua bentuk mata simetris atau tidak. Di sini bentuk mata menunjukkan simetris. Kemudian kita melihat konjungtiva dengan sedikit menekan ke arah bawah. Untuk konjungtivanya normal, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian kita lakukan refleks cahaya menggunakan penlight. Apakah bayi tersebut mengikuti cahaya? Di sini bayi tersebut mengikuti arah cahaya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Di sini pada bentuk hidung terdapat bentuknya seperti normal. Kemudian untuk 2 lubang terdapat lubang yang sama. Lubangnya tidak menyatu dengan mulut. Kemudian untuk pemeriksaan mulut kita menggunakan penlight lagi. Untuk mulutnya kita lihat dari luar, bentuk bibirnya bagus, merah muda, tidak ada sariawan dari luar. Kemudian kita lihat apakah ada palatum. Di sini normal, tidak ada palatum, karena apabila ada palatum dia menyatu dengan hidung sehingga tidak bisa melakukan pencernaan dengan baik. Kemudian tidak ada infeksi mulut, gusinya juga tidak ada sariawan. Kemudian kita melakukan refleks routing, di mana cara pemeriksaan refleks routing ini melakukan jari di ujung bibir pada bayi. Kemudian kita menggerakkan. Apabila kepala bayi bergerak dan mulut bayi membuka, maka refleks ini positif dilakukan baik kanan maupun kiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks Susking. Di sini pemeriksaan refleks Susking yaitu melihat pada saat bayi menyusu. Yang pertama, apakah bayi tersebut menghisap secara baik atau tidak. Jadi bisa dilihat tadi menggunakan routing, menggunakan jari, ujung jari kita tempelkan ke ujung mulut pada bayi. Kemudian untuk pemeriksaan refleks tonic neck, yang pertama kita meletakkan bayi pada posisi terlentang. Kemudian kita putar kepala ke satu sisi dengan badan ditahan. Kemudian eksternitas pada sisi yang diputar, tetapi eksternitas pada sisi lain fleksi seperti ini. Kemudian pada keadaan normal bayi akan berusaha untuk mengembalikan kepala yang kita putar. Jadi kita putar, nanti bayinya akan kembali ke semula. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dada. Di sini bentuk dadanya
normal, tidak ada kelainan atau infeksi pada dada. Kemudian bentuk payudaranya di sini keduanya simetris. Kemudian untuk pemeriksaan bahu, kemudian bahunya di sini simetris. Untuk lengannya juga terdapat di sini 2 tangan, jumlah jarinya kanan 5 dan kiri 5, semuanya lengkap, tidak ada fraktur atau kecacatan pada bahu, lengan ataupun tangan. Kemudian untuk pemeriksaan refleks grasping yaitu meletakkan jari telunjuk pada palmar bayi. Jika menggenggam, maka refleks tersebut positif. Jadi pada telapak tangan bayi kita lakukan refleks grasping dengan melakukan jari telunjuk kita. Apabila menggenggam berarti tersebut positif. Di sini menggenggam ya. Kemudian untuk pemeriksaan refleks Moro, di mana tangan kita menyangga punggung dengan posisi 45 derajat seperti ini dengan keadaan rileks, kemudian dijatuhkan 10 derajat. Kemudian normalnya akan terjadi abduksi sendi bahu dan ekstensi tangan. Jadi ada rasa kaget pada bayi. Kemudian untuk pemeriksaan perut, kita lanjut ke bagian perut di sini. Untuk pemeriksaan perut, bentuk perutnya normal seperti biasa, tidak ada bentuk benjolan ataupun infeksi lainnya. Kemudian tidak ada perdarahan pada tali pusat. Di sini tidak ada, semuanya normal, sudah dibersihkan dan tidak ada benjolan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada kelamin di sini. Untuk bentuk kelaminnya di sini normal, berjenis kelamin perempuan. Kemudian terdapat labia mayora dan labia minora. Kemudian tidak terdapat hipospadia. Kemudian untuk pemeriksaan anusnya di sini terdapat lubangnya, kemudian tidak terdapat benjolan. Kemudian kita bertanya kepada orang tua, ibu, apakah adiknya sudah BAB atau belum? Sudah, Bu. Kemudian warnanya apa? Warnanya seperti biasa, kecoklatan, seperti itu. Jika belum BAB, kita melakukan colok dubur dengan menggunakan termometer anus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan punggung di sini. Kita raba. Di sini tidak ada benjolan ataupun kelainan yang terdapat pada punggung. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Untuk tungkai dan kakinya di sini normal ya, Bu. Kelengkapan jari kakinya di sini terdapat 5 jari kanan dan 5 jari kaki sebelah kiri. Kemudian kita gerakan jari sepanjang telapak kaki seperti ini. Ini ada refleksnya nanti. Kemudian kita melakukan pengukuran antropometri dengan mengukur lingkar kepala dengan pita pengukur pada daerah glabella. Di sini lingkar kepalanya 32 cm, kemudian ke bagian posterior juga kita ukur, kemudian hasilnya tadi 32 cm. Kemudian untuk lingkar dada juga kita ukur. Untuk lingkar dadanya juga sama 34 cm. Kemudian ukur panjang bayi. Nah, untuk mengukur panjang bayi ini kita baringkan secara terlentang, kita luruskan lututnya di sini menggunakan alat ukur panjang bayi. Jadi di sini kita tahan, nanti untuk alat ukurnya kita di sini. Nah, ini tadi untuk panjangnya seperti ini. Nah, di sini setelah selesai, kemudian setelah itu kita menimbang berat badan bayi. Kita harus menunjukkan mulai dari angka 0.
ini untuk posisi bidan kita berada di tengah-tengah sini. Untuk hasilnya ini 34 kilo. Kemudian kita kembalikan untuk merapikan bayi. Kita pakaikan kembali untuk popoknya, kemudian kita kembalikan ke ibunya. Kemudian kita merapikan alat yang telah kita gunakan. Kemudian kita merapikan alat yang kita gunakan, kita melepaskan sarung tangan. Kemudian kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita kembali untuk menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Iya Bu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan fisik bayinya, kemudian kita cek antropometri untuk kegiatan hasilnya itu alhamdulillah semuanya itu normal ya Bu ya, mulai dari matanya itu terlihat tidak ada tanda-tanda pucat, kuning, matanya seperti itu. Kemudian bibirnya juga sehat, tangannya juga semuanya terdapat jarinya 5, kemudian semuanya matanya juga simetris, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya baik-baik saja. Timbangannya juga baik Bu, normal, kemudian tingginya juga sudah normal ya Bu ya, tidak di bawah rata-rata bayi pada umumnya, seperti itu Bu. Kemudian untuk selanjutnya nanti Ibu bisa datang kembali ke sini apabila ada yang Ibu tanyakan sekitar 1 minggu yang akan datang ya Bu ya. Iya Bu, baik. Apakah ada yang Ibu tanyakan kembali? Sudah Ibu, tidak ada. Oh tidak ada. Kalau begitu terima kasih sekali ya Bu ya. Ibu sangat kooperatif sekali dalam menjalankan pemeriksaan fisik dan antropometri ini. Dari saya pamit ke ruangan sebentar ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selanjutnya kita lakukan dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan fisik bayi dan antropometri pada bayi Nyonya Y dengan keadaan normal pada tanggal 11 November 2021 pukul 12.00 WIB.